Selamat datang Abdul Manap. Abdul Manap hadir ya. Udah bertambah nih Abdul Manap. Nah, jadi nanti jika kalian mengalami kesulitan dalam memahami belajar IPA, jadi nanti bisa kalian putar ulang recordingnya. Nah, jadi diputar ulang si bapaknya nerangin naon tadi teh gitu ya. Jadi kalian bisa record ulang atau men-share ke teman-teman kalian yang belum bisa hadir hari ini. Ya, ini kelihatannya di bagian layar kamu ada tulisan record ya, recording. Itu ada tanda merah, artinya pertemuan kita direkam. Ya. Nah, baik. Ada materi yang harus kalian hadapi, ada 6 ya, 6 bab di pembelajaran hari ini di semester ini. Yang pertama ada tentang sirkulasi, sistem sirkulasi ya, peredaran darah. Kemudian nanti kalian akan hadapi juga tekanan pada zat ya. Lalu kemudian kalian akan menghadapi juga tentang atom, ion dan molekul ya. Nah, seluruhnya Bapak simpan di aplikasi. Nih, Bapak akan bagikan aplikasinya nanti di grup. Silakan kalian lihat di grupnya ya nanti. Ada aplikasi namanya ya. Nah, ini Bapak buat aplikasi ini untuk sebagai buku digital. Jadi kamu yang tidak kebagian buku IPA ya, tidak usah khawatir karena Bapak akan memberikan buku digital ya. Diulangi ya. Jadi nanti bab-babnya yang pertama ada peredaran darah, kemudian ada tekanan pada zat, kemudian ada cahaya, kemudian ada getaran dan gelombang, kemudian ada sistem ekresi dan yang terakhir tentang tumbuhan ya. Nah, jadi semuanya Bapak simpan di aplikasi yang kalian akan Bapak bagikan hari ini. Nah, nanti untuk menginstal aplikasinya, karena ini tidak berbayar, aplikasinya tidak masuk ke Google Play. Jadi kalau Bapak masukkan ke Google Play, Bapak harus membayar sekitar 300.000. Nah, jadi sifatnya aplikasi ini masih ilegal ya. Jadi nanti kalau sistem Android kalian, ketika kalian membuka APK, ada tulisan install, maka klik install. Kemudian ada warning ya, warning aplikasi ini tidak terdata di Google Play. Itu tidak apa-apa. Jadi abaikan saja, tetap install. Nanti setelah diinstal akan muncul di HP kalian seperti ini. Terlihat tidak? Kelihatan tidak? Sebentar ya. Bapak akan share di sini bentuk aplikasinya. Jadi nanti di dalam aplikasi itu ada video pembelajaran, ada quiz. Jadi nanti setelah kalian baca di bawahnya bagian bawah mandiri tanpa harus menunggu ya, menunggu WA, menunggu apa namanya eh, pembelajaran berikutnya harus ditunggu-tunggu dulu gitu ya. Nah, sekarang tidak seperti itu, kalian bisa belajar mandiri. Nah, pertemuan ini nanti gimana kondisi ya? Kalau misalkan kondisinya kuotanya terlalu menyedot kuota banget ya. Jadi kondisi ya terbatas ya online. Nah, jika nanti ketika sudah ada nih misalkan vaksin boleh sekolah, nah alhamdulillah ya. Jadi kita tidak lagi bertemu tatap muka melalui Google Google ini ya, Google Meet. Nah, sekarang Bapak akan share ya, share screen di sini.
Sebentar ya. Nah, sebentar ya. Nah, sekarang kelihatan ya ada share. Ada kelihatan tidak? Terlihat apa itu di layar kamu? Terlihat apa di HP kamu sekarang? Neng, kelihatannya gimana? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Saya Bapak ulangi ya. Ulangi. Ini butuh waktu untuk sharingnya. Sekarang kelihatannya apa? Abdul Manap, mana Abdul Manap? Kelihatannya kayak gimana di HP-nya? Teu aya naonan, Pak. Kayak naonan? Ya. Sebentar ya. Ya, Bapak belum berhasil ya. Nah, ini kelihatan apa sekarang? Kelihatan, Pak, bahasa ajaran IPA standar Ya. kompetensi. Nah, gitu ya. Nah, ya, oke. Jadi sekarang kita belajar tentang sistem peredaran darah ya. Jadi nanti aplikasinya Bapak akan share ketika Bapak sudah bisa memberikan apa namanya? Sharing ya. Nanti untuk install aplikasinya tinggal ada kata install, kemudian kalau ada apa namanya? Di HP-nya aplikasi ini tidak tag di Google Play, itu abaikan, mau klik tetap install. Berhasil install, kalian akan mendapatkan buku digital dengan Bapak itu ya. Di dalamnya ada materi, kamu baca, dan kalau nggak suka ya baca, tinggal buka video, kamu tinggal tonton videonya. Setelah itu ada quiz untuk namanya memberikan penguatan ya. Kalau kamu hanya baca, hanya nonton itu kadang tidak diingat ya. Kalau kamu mengerjakan soalnya diingat lebih baik ya. Oke, kita lanjutkan masuk ke materi pertama tentang peredaran darah. Sebelumnya Bapak mau bertanya nih, ketika kamu menusukkan benda ya seperti jarum nih bagian kepala, apa yang terjadi? Oh, berdarah. Berdarah. Ya, Berdarah. Berdarah, oke. Gitu. Di bagian kepala ya, keluar apa? Darah. Darah. Sekarang tusuknya bagian jari, keluar apa? Berdarah. Darah juga. Di bagian ujung kaki, keluar apa? Darah. Darah ya. Jadi darah kita itu ada di mana-mana, betul? Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala kita. Jadi artinya darah ini tersebar
di seluruh tubuh kita yang masih hidup ya. Kalau yang udah mati mah kadang yang masih seger mah keluar darah, tapi kalau yang udah matinya lama nggak keluar darah ya. Jadi kenapa pertanyaannya? Kenapa kok banyak darahnya? Nah, kalian harus tahu bahwa darah ini merupakan salah satu alat penting bagi tubuh kita karena dengan adanya darah nih ya. Kemarin kan di semester 2 kamu sudah belajar tentang sistem pencernaan ya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan kamu pada akhirnya di mana tuh? Coba sebutin organnya. Pertama, makanan masuk kemana? Ke mulut, Mulut. Dilanjutkan kemana? ke tenggorokan. Kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan mah kamu nanti masuk paru-paru makanannya ya. Kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke Lambung, lambung. Kemudian pada akhirnya makanan di mana? di anus, di Usus. Di usus ya. Jadi di usus inilah makanan itu sudah siap diserap. Siapa yang membutuhkan makanan? Saya, Pak. Iya. Kan makanannya ada di usus ya. Di sel usus. Di tubuh kamu siapa yang butuh makanan? Apakah hanya usus aja? Kan enggak ya. Jadi makanan yang tadinya di usus itu harus disebar ke seluruh sel. Sel otak butuh makanan. Sel rambut butuh makanan. Sel-sel kaki butuh makanan. Otot-otot kaki butuh makanan. Semuanya butuh makanan, Pak. Tetapi makanannya awalnya di usus ya. Kan butuh ya. Lalu gimana perjalanannya supaya makanan yang dari usus itu sampai kepada seluruh sel tubuh kita? Nah, ya, jadi makanan itu diantarkan ya oleh alat peredaran darah. Ya. Kemudian nafas nih. Kemarin di semester kemarin kita belajar pernapasan. Coba organ pernapasan. Apa? Udara masuk kemana? Hidung. Hidung. Barulah setelah hidung kemana? Paru-paru. Tenggorokan dulu. Ya, jadi tong baliknya nanti kalau makanan mah kerongkongan, kalau udara mah tenggorokan. Jadi hidung, tenggorokan, cabang atau batang tenggorokan atau bronkustea baru masuk ke paru-paru. Jadi udara itu di paru-paru. Sementara makanan yang ada di sel-sel itu tidak berguna jika tidak dibakar oleh udara. Jadi butuh oke udara teta. Dari mulai sel otak yang ada di kepala sampai ke ujung kaki yang ada di bawah butuh udara, butuh oksigen. Siapa yang nganter? Siapa yang nganterin dari paru-paru ke seluruh sel tubuh? Yang mengantarkan adalah sistem peredaran darah. Makanya darah itu di mana-mana. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala darah itu ada. Itu tugasnya mengantarkan tadi makanan dari usus ke seluruh sel. Kemudian udara atau oksigen dihantarkan juga ke seluruh sel tubuh oleh darah. Nah, ini darah itu layaknya angkot ya. Karena darah itu tugasnya kan mengantarkan transportasi gitu ya. Tetapi darah ini bentuknya itu dari plasma atau disebutnya cai lah gitunya. Kalau cai bisa bergerak sendiri tidak? Tidak. Tidak ya. Makanya harus ada pemacunya, pompanya. Siapa pompanya?
Di antara tiga ini siapa pompanya? Darah teh cairna. Nah, nu ngompana pembuluh darah atau jantung? Jantung. Jantung. Makanya jantung itu berdetak. Itu lagi ngompa. Jadi detakannya itu ritmenya teratur. Ya, tergantung kondisi. Kalau lagi berlari sama duduk itu beda detakannya. Karena dipompanya beda juga. Jadi kalau lagi lari dipompanya lebih cepat. Kalau lagi duduk dipompanya lebih lambat. Ya. Nah, ini yang memompanya sehingga darah itu mengalir. Jadi semodel sumurnya di handapna aya cai. Cairna kudu naik ka luhur, maka kita butuh pompa mesin ya, mesin pompa. Lalu cai oge mau bisa ka luhur namun tak aya selang. Jadi aya pompa, aya selang, aya cai nya. Itu ibaratnya. Jadi darah teh cairna, jantung teh naonna pompana, pembuluh darah itu sebagai selangna atau palarona. Karena ya, jadi dengan tiga organ ini bekerja sama untuk mengedarkan makanan, mengedarkan oksigen ke seluruh sel. Sok satacan dilanjutkan. Jadi fungsi sistem peredaran darah naon? Ayo, fungsi peredaran darah naon? Abdul Manap, fungsi peredaran darah naon? Buka tuh mikna teka dangu. Eka atau nu muka mikna teh. Eka, fungsi peredaran darah naon atuh kitu mah. Diulanginya. Tadi makanan ada di mana? Makanan ada di mana? Jadi langit. Makanan ada di usus. Terus kan kudu disampaikan ke mana? Ke sel-sel darah, ke sel-sel otaknya, sel-sel otak, yang ada di kepala, sel-sel kaki, otot-otot kaki, itu butuh makanan. Jadi siapa yang nganterin? Tadi sistem peredaran darah. Jadi peredaran darah itu adalah untuk Neng Sri, apa tuh fungsinya? Mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Fungsinya sebagai pengantar. Fungsinya sebagai pengedar. Nah, naon cenah? Fungsinya? Pengantar. Sebagai pengedar, pengantar ya. Banyak. Oke, ada yang baru bergabung. Siapa nih tadi teh? Redika bukan? Ya, selamat datang ya. Sudah ada 10 orang nih. 10 orang alhamdulillah ya Redika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi dengan adanya darah, dengan adanya jantung, dengan adanya pembuluh darah, seluruh makanan itu diantarkan. Seluruh oksigen itu diantarkan. Ya. Lalu nih, ada sisa-sisa bakaran atau limbahnya sel-sel tubuh dari otak sampai ke ujung kaki itu memproduksi limbah atau kotoran ya. Nanti akan nyambung kotorannya apa aja. Nih misalkan hidung nih. Kotorannya apa di hidung? Kotoran hidung kamu apa? Kamu mengambil apa? Oksigen ya. Lalu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu sampah. Awalnya karbon dioksida itu ada di bagian otak kamu, di bagian sel-sel otak, ada di bagian sel-sel tangan kamu, ada di bagian sel-sel kaki kamu. Tapi kalau warna teh
Jaringanna butut. Oke, sekarang Bapak ada ya? Ada lagi ya? Iya, Pak. Oke, oke. Masih Bapak presentasi ya? Ntar Bapak mau laporan lagi ke grup ya, Iya, Pak. untuk menambah semangat nih teman-teman kamu. Oke, masih terlihat kan? Bapak sedang share screen sekarang? Iya, Pak. Yang terlihatnya apa? Yang kelihatannya Pak. apa? Pak. Oh, Bapak aja ya? Ya. Sekarang Bapak mau presentasi lagi. Bentar ya. Oke, ada sekarang? Masih di alat ya? Oh, ada, Di Pak. alat, ada alat peredaran darah itu, atau organ ya, alat atau organ itu, ada 3, darah, pembuluh darah, dan jantung. Jantung. Nah, sekarang kita lihat darah. Jadi darah itu warnanya apa? Merah. 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 Kenapa merah? Merah. Padahal nih ya, yang red blood itu atau yang merah itu sekitar 45%. Ada juga darah yang warnanya putih, itu jumlahnya 1%. Ada yang bentuknya plasma, itu warnanya bening, itu lebih banyak sebenarnya, warna 50%. Jadi seperti kopi ya, kopi itu campuran dari apa? Gula. Air, gula, sama kopinya. Kopinya. Ya, dibanding presentasinya nih, lebih banyak kopinya atau airnya? Airnya. Air. Ya, tapi warnanya Hitam. Warna kopi. ya, sesuai dengan warna kopi kan? Walaupun kopinya sedikit, tapi karena warna airnya bening ya, maka air itu berubah warna. Nah, itu begitupun dengan darah. Sebenarnya yang merahnya itu hanya 45% yang merahnya. Yang lebih banyaknya adalah cairannya atau plasmanya. Itu 55%. Dan ada yang warnanya putih atau darah putih. Kamu pernah melihat darah putih nggak? Kalau kamu jerawatan Nah, ya. Nah, kamu belum. jerawatan, dipencet jerawatnya, keluar warna Putih. gas. Atau keur bisul, tak kamu pernah tuh bisul. Bisul teh warnanya naon ketika dipencet? Bodas. Bodas. Nah, tapi kan tidak banyak, ya. Tidak banyak. Jadi yang hanya 1% dari seluruh total darah kita adalah sel darah putih. Jadi itu semuanya hijinya ada plasma 5%, kemudian ada darah putihnya 1%, dan ada darah merahnya 45%. Lalu kemudian darah merah itu apa? Nah ya. Nah ini. Jadi darah merah itu disebut juga sebagai eritrosit. Eritro itu merah, cit itu sel. Jadi sel darah merah namanya eritrosit. Nah, jadi warna merah ini karena di dalam sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin. Jadi yang merahnya itu, yang membuat merah itu ini bagian hemoglobinnya. Fungsinya dia untuk mengikat oksigen. Jadi oksigen itu diikat oleh hemoglobin. Makanya nih ya, kalau kamu naik gunung, perhatikan pipi orang yang naik gunung. Warnanya apa pipinya? Merah. Merah ya. Merah. Kenapa merah? Kenapa merah? Sok, jawab. Kenapa merah? Karena Karena darah merahnya naik.
ke bagian permukaan kulit untuk mengikat lebih banyak oksigen. Jadi kalau naik ke atas gunung itu kadar oksigennya makin sedikit sebenarnya. Jadi kalau naik gunung kadar oksigen makin sedikit. Dikit. Jadi butuh usaha untuk mengikat lebih banyak oksigen, bukan hanya dari hidung, tetapi permukaan kulit kamu juga berusaha untuk mengambil oksigen melalui hemoglobin. Makanya pipi orang-orang yang naik gunung itu warnanya merah. Nah, itu sekarang kejawab ya, kenapa ya? Ketika naik gunung, kedinginan, oksigen menipis, itu pipinya berwarna merah karena bagian permukaan kulit itu diisi oleh sel-sel darah merah. Ya, jadi untuk meningkatkan kemampuan mengikat oksigen. Ya, diulangi ya. Jadi nama sel darah merahnya itu disebut dengan eritrosit. Aritian. Fungsi utamanya mengikat oksigen. Jumlahnya itu banyak, 5 juta. Ya, 5 juta per milimeter kubik. Jadi bayangkannya kamu pernah temayar gitu jang darah ieu. Misalkan ke presiden mayar gitu jang darah. Pernah tuh? Bacaan, Pak. Ini gratis. Gratis. Jadi ini dikasih sama Allah gratis. Karena ada orang yang kelainan darahnya atau disebut dengan anemia ya, kurang darah ya. Itu harus berobat ke dokter. Setiap hari harus minum obat. Nah, kita mah dalam kondisi sehat ya, itu harus disyukuri. Nah, kemudian sekarang leukosit atau sel darah putih TEA. Nah, bentuknya tidak berwarna. Tidak berwarna atau putih ya. Karena kalau sudah bisul itu keluarnya warnanya putih. Nah, fungsinya membunuh kuman. Jadi tadi kalau eritrosit itu untuk mengikat oksigen atau sel darah merah itu untuk mengikat oksigen. Kalau sel darah putih itu untuk membunuh kuman. Kenapa ketika jerawatan warnanya putih ya? Jadi jerawat itu sebenarnya dikarenakan karena permukaan kulit kamu itu kena kuman, kena kotoran. Nah, supaya kumannya tidak menyebar ke seluruh tubuh kamu, namanya sel darah putih untuk membasmi kuman. Ya, jadi area yang diinfeksi oleh kuman itu hanya area bagian jerawatnya itu, tidak menyebar ke bagian dalam. Jadi penting ya, ini leukosit ini untuk pertahanan tubuh. Nah, jadi dia ketika ada kuman, langsung dia makan kumannya, hingga kumannya mati. Nah, jadi jumlahnya itu, kalau tadi jumlah sel darah merah 5 juta, kalau yang sel darah putih hanya 8.000. Kalau kebanyakan, yang terjadi ada namanya penyakit leukemia atau kanker darah. Jadi darah itu akan memakan sel diri sendiri. Nah, kalau kamu kena penyakit ini biasanya hidup kamu itu dihitung ya. 1 hari, 2 hari lagi. Karena semakin lama sel-sel ini akan memakan sel-sel hidup di dalam tubuh kamu. Kalau kebanyakan. Itu namanya penyakitnya leukemia. Kemudian ada trombosit. Nah, ya, trombosit itu fungsinya utamanya adalah untuk pembekuan darah. Jadi kalau misalkan kamu terluka, bagian jari, bagian apapun yang terluka, itu lukamu akan menutup sendiri. Siapa yang menutupi luka kamu? Itu ada bagian sel darah yang disebut dengan trombosit.
Trombosit. Nah, ketika kamu kena penyakit apa namanya itu Aedes aegypti, demam berdarah ya, itu yang menurun itu trombosit. Itu biasanya yang kena penyakit eh, demam berdarah itu trombositnya berada di bawah 250.000. Nah, ini yang terjadi adalah ada bintik-bintik merah ya di bagian permukaan kulit karena sel-sel darahnya menjadi ngejeblak gitu ya, hitam Iya, Pak. beku gitu. Nah, itu penyakit demam berdarah ya, karena trombositnya menurun. Nah, kemudian ya ini proses pembekuan darahnya. Nanti Kak, Bapak akan upload ya videonya di Google Classroom atau di APK tadi, di aplikasi sudah ada. Ini dari trombosit menjadi protrombin, kemudian menjadi benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin inilah yang akan menutupi luka bagian permukaan kulit ya, luka bagian permukaan tubuh kamu. Nah, kemudian ada golongan darah. Ini ada golongan darah A, AB, B, dan O ya. Ini didasarkan kepada ada tidaknya agglutinogen atau agglutinin ya. Kalau agglutinogennya A atau sel darah merahnya A, maka dia bergolongan darah A. Jadi nanti tesnya tuh ketika dikasih anti B, dia akan menggumpal ini. Nah, kalau dikasih anti B menggumpal berarti golongan darah A gitu ya. Ketika dikasih anti B, anti A menggumpal, maka dia golongan darah B. Nah, kalau dia tidak menggumpal, maka dia punya agglutinin A dan B, makanya disebutnya golongan darah AB. Jadi kalau menggumpal dua-duanya, ketika dikasih anti A dan anti B, maka dia golongan darah O. Nah, nanti kalau misalkan ada waktu, kita akan praktikum untuk menentukan golongan darah, sekaligus mengetahui ya golongan darah kamu itu apa. Karena kalau Iya, orang Pak. tuanya A dan ibu bapaknya A ya dua-duanya, nggak mungkin itu anaknya B gitu. Nanti kalau misalkan kok saya B, ayah saya A, ibu saya A, saya anak siapa gitu ya. Jadi Aneh, Pak. bertanya kamu, saya anak siapa? Siapa tahu anak tetangga gitu ya. Aduh. Ini akan nanti di kelas 9 kamu akan belajar genetika ya, genetika. Jadi nanti kalau ibu kamu B, ayah kamu B, nggak mungkin kamu A. Tapi boleh jadi kalau ibu kamu A, ayah kamu B, itu lengkap. Ada AB, ada O, itu lengkap. Ada anaknya AB, ada anaknya A, ada anaknya B, ada anaknya 0 atau O. Kalau ayah dan ibu A dan B. Tapi kalau ibu kamu B, ayah kamu B, kamu nggak mungkin A. Ya, itu harus jadi pertanyaan. Nah, kemudian ini ya, ini menggumpal ya, ada yang menggumpal, ada yang tidak menggumpal ya. Ini ketika diteteskan anti A, kemudian ini tidak menggumpal, maka dia golongan darah A. Ketika diteteskan anti B, dia menggumpal. Nah ini ya, ini indikasinya. Jadi ini ketika ada zat kimianya anti A dan anti B-nya. Jadi untuk menentukan apakah golongan darah kamu itu A dan B itu tergantung kepada penggumpalan yang terjadi ketika dikasih anti A atau anti B. Ini harus praktek sih, ya. Nah ini darah. Nah kemudian, nah cukup ya hari ini kita belajar tentang darah. Iya, Ada Pak. pertanyaan tidak? Iya, Pak. Ada pertanyaan tidak? Ini cukup 1 jam ya. Nah semoga nih ini jadi nanti gini ya. 10 orang ini menjadi leader ya. Iya, Pak. Jadi leader nanti Bapak akan mengelompokkan kelas ini menjadi 10 kelompok. Ya. Nanti misalkan Neng Sri punya bawahan 2, Raka punya bawahan 2, Sasta punya bawahan 2, Elsa juga, Dea, Eka, Putri, Tubagus, Abdul Manap, Redika punya bawahan 2. Siapa bawahannya yang nggak bisa hadir hari ini?
Jadi nanti informasi yang terlewat ya, jadi minimal Nengsi membantu 2 orang lainnya. Sehingga setiap orang itu sama-sama memiliki informasi sama. Jadi kita sifatnya hari ini, pembelajaran hari ini harus saling bahu-membahu ya, bukan kompetisi. Jadi sebenarnya kenapa kamu tidak di ranking itu supaya bukan kompetisi sifatnya ya pembelajaran kita, tapi kolaborasi, saling bantu sama lain. Karena pada hari ini kalau kamu nggak bisa kolaborasi dengan yang lain, kamu akan tertinggal. Ya, makanya dari itu Bapak akan nanti mengelompokkan 10 orang, 10 kelompok belajar, yang nanti 3 orang itu akan sama-sama belajar, saling bantu. Paham ya? Paham. Ya, sampai ketemu di minggu depan ya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih sudah bisa gabung. Coba diaktifkan lagi videonya, kameranya aktifkan. Bapak akan apa namanya screenshot dan kemudian dilaporkan di grup kelas ya. Bagus mana Rosa? Ya satu lagi tuh bagus mana nih? Bagus. Nah, oke. Mukanya kelihatan dong. Dia di tengah mukanya. Oke. 1, 2, 3. Dia belum. Oke. 2, 3. Sip. Bapak cukupkan ya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti Bapak akan uploadkan di Google Classroom. Ada APK yang harus kamu install. Di WA juga Bapak akan ya. Terus sampai bertemu. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk live ya. Jam berapa? Jam berapa?